Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Baiklah teman-teman, ketemu lagi dengan saya di bahasan kita kali ini, yaitu ilmu nahwu. Bagaimana video pertamanya sudah ditonton? Kalau sudah, apakah ada kebingungan atau ada pertanyaan atau misalkan langsung paham? Ya, tidak apa-apalah. Semuanya itu adalah proses dari kita belajar ilmu nahwu. Kita lanjutkan saja materi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah SAW wa khususun ila Syihabu Abdillah Sidi Muhammad bin Sunnah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Nah, kita baca dulu matanya. Fal ismu maka ari isim eta yu'rafu dikanyahukeun itu isim bil khafdi kalawan khafad wa tanwini sareng tanwin wa dukhulil alifi wal lam sareng kaasupan alif lam wa hurufil khafdi sareng kaasupan huruf khafad wa hiya itu huruf khafad min nyata min wa ila sareng ila wa an sareng an wa ala sareng ala wa fi sareng fi wa ruba sareng ruba wal ba'u sareng ba wal kafu sareng kaf wa lam sareng lam wa hurufil qasami sareng huruf qasam wa hiya itu huruf qasam al wawu kahiji wawu wal ba'u kadua ba wa ta'u katilu ta. Nah, dalam jurmiyah, ciri isim itu ada 5. Yang pertama ada khafad, yang kedua ada tanwin, yang ketiga ada kemasukan alif lam, yang keempat ada huruf khafad, dan yang kelima ada huruf qasam. Kita bahas satu persatu agar tidak bingung. Ciri isim itu tadi yang pertama itu adalah khafad. Khafad itu gampangnya itu adalah kalau dalam bahasa Sunda jar tungtung atau kasroh yang ada di akhir kalimat. Jadi kalau ada kalimat huruf terakhirnya di kasroh maka itu merupakan kalimat isim. Kita berikan contoh misalkan dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim ada beberapa kalimat yang ujung atau huruf terakhir itu dikasrohkan. Yang pertama ada kalimat ismi. Karena kalimat ismi ini huruf terakhirnya dikasrohkan, maka ismi ini termasuk ke dalam kalimat isim. Yang selanjutnya ada lafaz atau ada kalimat Allahi. Allahi ini karena huruf terakhirnya dikasrohkan, maka dia juga termasuk ke dalam kalimat isim. Yang selanjutnya ada ar-Rahmani, karena huruf terakhirnya dikasrohkan, maka dia juga termasuk ke dalam kalimat isim. Juga dengan lafaz ar-Rahimi. Gitu, kita lanjutkan ke yang kedua. Ciri yang kedua itu ada tanwin. Nah, tanwin ini secara definisi itu adalah nunun sakinatun talhaqu akhiral ismi lafdun lahotan. Nun sukun yang berada pada akhir kalimat isim yang ada dalam pengucapannya tetapi tidak ada dalam tulisannya. Jadi kalian mungkin kalau tanwin sudah tidak asing ya, kalau ditulis ada seperti ini, dan ada seperti ini. Jadi kalau ada kalimat yang ujungnya atau huruf terakhirnya itu ditanwin, maka itu termasuk ke dalam kalimat isim. Misalkan ada lafaz contohnya Zaidun lah, biar si Zaid tetap di bawah ya. Ada Zaidun, ini ditanwin. Ada juga misalkan Baitun, ini juga termasuk ke dalam isim. Kemudian ciri yang ketiga itu adalah kemasukan alif lam. Jadi, jika ada kalimat yang awalnya itu ada alif lamnya, maka dia termasuk ke dalam kalimat isim. Contohnya yang gampang, biar saya tidak usah nulis lagi kalimat yang lain, perhatikan saja ini.
lafadz Allahi itu ada alif lamnya, maka dia termasuk ke dalam kalimat isim. Ada juga ar-Rahmani, di awalnya ada alif lamnya, itu juga termasuk ke dalam kalimat isim. Ar-Rahimi pun juga sama, termasuk ke dalam kalimat isim. Dan perlu teman-teman catat, alif lam dan tanwin itu tidak bisa menduduki kalimat yang sama. Jadi kalau ada alif lamnya, maka tidak boleh ada tanwin. Maka kalau yang paham ilmu nahwu, ketika mendengar ada orang yang berbicara Az-Zaidun, nah kita akan tertawa. Kenapa? Karena alif lam dan tanwin itu tidak boleh ada dalam satu kalimat. Itu ya yang harus teman-teman pahami atau catat, perhatikan. Yang keempat, ciri isim itu adalah huruf khofad. Huruf khofad itu ada 9, sebagaimana tadi disebutkan, juga nanti akan saya tulis di sini. Salah satu contohnya, misalkan saya catat atau saya ambil, boleh bismika, bolehlah bismika. Nah, ada bi di awal. Bi ini termasuk huruf khafad. Jadi, kalimat setelah huruf khafadnya itu merupakan kalimat isim. Jadi ingat ya, yang kalimat isimnya itu adalah kalimat setelah huruf khafadnya. Jangan ini, atau misalkan ada mim minan nari. Nah, an-nari ini termasuk ke dalam kalimat isim karena ada huruf khafadnya. Nah, yang kelima dari ciri isim itu adalah huruf qasam. Atau juga biasa disebut dengan huruf sumpah. Dalam Al-Quran banyak, misalkan tadi hurufnya ada 3, ada wa, ada ba, ada ta. Misalkan dalam Al-Quran itu banyak, contohnya wasyamsi, demi matahari. Jadi wa syamsi. Nah, wa-nya ini adalah huruf qasam dan asyamsinya ini adalah kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Karena dia kemasukan huruf qasam. Tapi kalau kita perhatikan asyamsi lagi, juga dia memiliki ciri isim yang lain. Apa saja itu? Ada alif lam dan juga ada khafad. Itu dari ciri kalimat isim. Setelah kita lanjutkan, tadi kita bahas isim, sekarang kita bahas fi'il. Wal fi'lu sareng ari fi'il yu'rafu tadi kanyahukeun itu fi'il bikod kalawan kod, wasini sareng sin, wasaufa sareng saufa, wata ita nisi sakinati sareng tak tani sakinah. Kita akan bahas ciri fi'il dalam kitab Jurumiyah itu ada 4. Yang pertama ada kod, yang kedua ada sin, yang ketiga ada saufa, dan yang keempat ada tak tani sakinah. Kita tulis kembali agar mempermudah. Nah, ciri fi'il itu ada 4. Yang pertama tadi adalah kod. Di pertemuan kemarin kita sudah bahas macam-macam fi'il, ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Nah, kod ini masuk ke dalam 2 macam, yaitu masuk ke dalam fi'il madi dan masuk ke dalam fi'il mudhari. Masuk ke dalam fi'il madi dan masuk ke dalam fi'il mudhari. Aduh, spidolnya habis, kita ganti dulu ya. Nah, kenapa dibedakan? Karena beda maksud, beda arti. Jadi ketika kod masuk ke dalam fi'il madi itu artinya sesungguhnya atau benar-benar, sungguh-sungguh. Misalkan sering kita dengar setiap hari dalam adzan ada kod qomatis shalah. Dalam ini ya. Kod qomat as-shalah. Nah, ketika masuk ke dalam fi'il madi, itu artinya adalah sungguh. Jadi, qad qomatis shalah artinya sungguh-sungguh salat telah didirikan. Jadi, artinya itu sungguh. Nah, kalau masuk ke dalam fi'il mudhari, itu artinya akan berbeda. Artinya menjadi kadang-kadang. Misalkan, qad akulu. Kadang-kadang saya makan. Jadi
dari sini kelihatan bedanya. Kalau masuk ke dalam fi'il madi itu artinya sungguh, dan masuk ke dalam fi'il mudhari itu artinya adalah kadang-kadang. Itu qad. Yang kedua ada sin. Sin itu hanya masuk ke dalam fi'il mudhari saja. Jadi ke dalam fi'il mudhari, sin itu artinya akan, tetapi akannya itu waktunya telah ditentukan. Misalkan besok, lusa, atau tahun depan, atau misalkan minggu depan, yang pasti akan dan waktunya sudah ditentukan untuk sin. Misalkan contohnya, saya lamuna, mereka akan mengetahui. Nah, saya lamuna, mereka akan mengetahui waktunya sudah kita tahu kapannya. Apakah minggu depan atau misalkan Sabtu depan, yang pasti sudah bisa diketahui. Dan yang ketiga, cirinya yaitu adalah saufa. Nah, saufa juga masuk ke dalam fi'il mudhari, tetapi bedanya dia sama-sama akan, hanya saja waktunya masih belum bisa ditentukan, belum diketahui kapannya. Misalkan saufa takfurun lah boleh lah, atau saufa ta'lamu juga boleh. Ta'lamuna, akan, kamu semua akan mengetahui, tapi waktunya tidak tahu kapan. Jadi akan tapi belum bisa ditentukan. Dan yang keempat, dari ciri fi'il itu adalah ta tanis sakinah. Ta itu artinya ta, tanis itu artinya ciri mu'anas, sakinah itu artinya adalah sukun. Jadi kalau ada kalimat yang ujungnya ada ta tanis sakinahnya, itu maka termasuk kalimat fi'il. Contohnya misalkan nasorot. Ini tak tanis sakinah ya. Nasorot. Jadi kalau ada ujungnya ada tak tanis sakinahnya, maka dia termasuk ke dalam kalimat fi'il. Itu ciri-ciri fi'il. Kemudian mungkin ciri fi'ilnya sudah, kita lanjutkan kembali ya ke haraf. Kita baca dulu matanya. Wal harfu sareng ari harap etama layasluhu henteu aya nu pantes ma'ahu beserta itu harap dalilul ismi ciri isim wal dalilul fi'li sareng ciri fi'il. Jadi untuk kalimat harap itu dia karena tidak memiliki ciri khusus, maka jika tidak ada ciri isimnya atau tidak ada ciri fi'ilnya, maka dia termasuk ke dalam kalimat harap. Dan seperti di video kemarin, biasanya kalimat harap itu hurufnya itu kurang dari 3 huruf. Kalau fi'il kan dia minimal harus 3 huruf. Gitu mungkin teman-teman, nanti saya akan tulis latihan di akhir video. Nah, kalian bisa membedakan yang mana termasuk kalimat isim, yang mana termasuk kalimat fi'il, dan yang mana termasuk kalimat harap. Jika kalian berkenan untuk mengoreksi atau mengerjakan dan untuk berdiskusi dengan saya apakah hasil pekerjaan kalian benar atau tidak, boleh hasil jawabannya di-share di DM akun Instagram saya. Jadi agar pembelajaran nahwu kita ini interaktif. Jadi teman-teman ada latihannya juga. Mungkin segitu dulu untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.